Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, bertemu lagi di channel YouTube Majelis Taklim YouTubiah, channel yang dibuat untuk memfasilitasi para jamaah yang mungkin belum sempat pergi ke pengajian untuk menuntut ilmu agama. Dan di channel ini kita atau saya akan membahas atau membaca kitab-kitab karangan dari ulama kita, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, ulama yang pada masanya sangat dikenal oleh para pencari ilmu dan mendapatkan julukan ulama Hijaz, ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai membaca, buat para jamaah yang belum subscribe, ya mohon maaf, yang belum klik subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian di like, di share, ditonton sampai habis, dan jangan lupa juga untuk berlangganan channel ini hanya Rp5.000 selama 1 bulan. Baik, kali ini kita akan kembali membaca kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang judulnya Syarah Nasha'ihul Ibad, ya. Oke, kita siap-siap dulu. Terakhir kita membaca tentang musuh diri kita, musuh terbesar manusia atau kita adalah diri kita sendiri ternyata. Dan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, kita juga harus mengenal diri kita dulu. Siapa sebenarnya diri kita? Nah, kali ini kita kembali akan membaca Syarah Nasha'ihul Ibad, masih di bagian yang pertama, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Nah, ini. Wal maqalatu sadisata asyrata, dan makalah yang ke-16. Qila, dikatakan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat, tasirul muluka abidan, menjadikan seorang raja budak, ya. Jadi syahwat itu bisa membuat seorang raja pun menjadi budak. Fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya siapa yang mencintai sesuatu, fahuwa abduhu, maka dia adalah hambanya. Jadi cinta itu memperbudak seseorang, ya, para jamaah, dalam hal apapun sepertinya seperti itu. Apalagi kita sekarang di era ini mengenal istilah bucin, ya, budak cinta. Jadi memang pada dasarnya ternyata cinta itu bisa memperbudak seseorang, dan syahwat mencintai sesuatu itu bisa memperbudak orang tersebut pada hal yang dia cintai. Wasobri, dan kesabaran, yasirul abidu mulukan, menjadikan seorang hamba sebagai raja. Li'annal abdu bisobrihi yana luma yurid, karena seorang hamba dengan kesabarannya menerima apa yang dia mau. Ala taro, tidakkah engkau melihat, ail alla yasilu ilmuka, atau tidakkah nyampe ilmu kamu, gitu, ila qissati sayyidinal karim bin ibnul karim ibnul karim Yusuf, tidaklah nyampe kepadamu cerita tentang tuan kami atau tuan kita, ya, Al Karim ibnul karim ini, karena Nabi Yusuf ini punya garis keturunan yang sangat mulia, gitu ya. Jadi diulang-ulang di sini. Yusuf as-Sadiq, yang jujur, bin Yakub as-Sobur, anak dari Yakub yang sangat-sangat sabar, bin Ishak, dari Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak al-Halim. Nabi Ishak punya akhlak yang sangat bagus, gitu ya, perangai yang sangat bagus. Bin Ibrahim al-Khalil, anak dari Nabi Ibrahim, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa Zulaikha, tidakkah kamu melihat, ya, kisah Yusuf dan Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidina Yusuf, sesungguhnya Zulaikha itu mencintai Sayyidina Yusuf. Nihayatal hubbi, puncak kecintaan, dengan puncak kecintaan, gitu. Sesungguhnya
Zulaikha itu mencintai Yusuf pol-polan gitu ya, pol-polan gitu ya, udah mentok cintanya itu. Wahwa yasbiru ala makriha wa adait wa wa adaituha wa adaitaha adayudi. Nah, nanti minta tolong sekali lagi ya. Ini takutnya saya salah kalau malah diartikan secara memaksakan gitu ya. Dan Zulaiha ini mencintai Nabi Yusuf ini dengan cintanya yang pol-polan. Kemudian Nabi Yusuf bersabar ya atas hal tersebut. Karena itu wa yasbiru ala uh, makariha ya, dan Nabi Yusuf bersabar atas makar, rencana jahat yang dibikin siapa Zulaikha, dan hal-hal kesengsaraan yang dibuat oleh Zulaikha. Nah kan jadi ceritanya Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha ketika ada di dalam kamar hanya berdua ya, kemudian diajak untuk berhubungan badan, Nabi Yusuf menolak, kemudian Nabi Yusuf kabur dan ditarik bajunya hingga robek. Tapi di Al-Quran itu diceritakan Zulaikha kemudian membuat satu rencana jahat yang ahli hukum dari istana itu memutuskan bahwa Nabi Yusuf yang menggoda Zulaikha sehingga Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah itu makarnya itu seperti itu. Kemudian, nah jadi di sini dari cerita Nabi Yusuf ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa kecintaan terhadap sesuatu yang mana saat itu Zulaikha adalah istri dari seorang raja, karena dia mencintai Nabi Yusuf dengan sudah dengan cinta yang pol gitu. Dia buta ya bahwa Nabi Yusuf posisinya pada saat itu adalah seorang budak. Akhirnya dia tergoda untuk dia membuat satu rencana jahat ya, menggoda Nabi Yusuf ya, dan akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, istri raja yang tadinya posisinya raja karena kecintaannya yang gila kepada Nabi Yusuf itu akhirnya secara hakikatnya dia menjadi budak atas nafsunya. Sementara Nabi Yusuf yang bersabar sekalipun dia disakiti, sekalipun dia dizolimi, pada ujungnya Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan ya, setelah raja itu bermimpi gitu, dan Nabi Yusuf dengan izin Allah semuanya itu terjadi. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja itu dan benar tafsiran mimpinya, akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi orang yang terhormat di kerajaan saat itu. Nah itu tentang syahwat yang menjadikan seorang raja, seorang terhormat menjadi budak, dan seorang budak menjadi eh, kesabaran menjadikan orang yang budak yang tidak terhormat menjadi terhormat, kurang lebih begitu ya. Wal maqalatu sabi'ata asyrota, dan makalah yang ke-17. Qila dikatakan tuba ai beruntung. Tuba beruntung ai al khair al kathir, kebaikan yang banyak. Tuba itu kebaikan yang banyak atau beruntung ya secara bahasanya kalau diterjemahkan. Liman kana aqluhu amiron, beruntung bagi siapa yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin. Bi ayak tadia bimuradi aklihi al kamil, dengan mengikuti keinginan akalnya yang sempurna ya. Jadi orang yang menjadikan akalnya yang sempurna sebagai panglima, sebagai pemimpin, itu beruntung. Wahawahu ay mailani nafsihi ila malan, kecenderungan nafsunya kepada harta, tastahiyat tastahihi, yang dicintai dengan sangat eh, dengan eh, cinta yang sangat apa sangat mencintai lah intinya, kurang lebih seperti itu ya, sangat-sangat cinta gitu ya, sangat-sangat tergila-gila. Wahawahu, dan hawa itu adalah
kecondongan nafsu kepada sesuatu yang dicintainya dengan sangat gitu ya, min ghairi da'iyati syar'i, tanpa anjuran syariat ya, artinya melenceng dari syariat. Asiron wahawahu asiron, dan hawanya, nafsunya sebagai asiron, budak, ai mamnu'an min dalik, atau melarang mengikuti hawa nafsu tersebut. Wawailun, dan celaka, ai halakun syadidun, atau kerusakan yang parah, liman kana hawahu amiron, barang siapa yang menjadikan hawanya, nafsunya sebagai pemimpin, bi an arsalaha ila mustahiyatiha, karena akan mengantarkan dia kepada hal-hal yang dia cintai, wa akluhu asiron, dan akalnya sebagai budaknya, ai mamnuan min nahwit tafakkur, ai atau melarang atau tidak ya, mamnuan min nahwit tafakkur, dari sisi tafakkur, berpikir fi ni'amillah wa yakhsha'alaha, dalam nikmat Allah dan khosyah, takut kepadanya. Artinya begini, pada makalah yang ke-17 ini dijelaskan bahwa orang yang beruntung itu siapa? Orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan dengan akal tersebut bisa menundukkan hawa nafsunya. Jadi tidak mengikuti semua keinginannya, tidak mengikuti semua nafsunya. Dia mengikuti akalnya yang sehat gitu ya. Nah, celaka bagi orang yang mengikuti semua hawa nafsunya gitu ya, dan menjadikan akal sehatnya sebagai budak. Jadi akalnya mengikuti nafsu. Nah, itu yang celaka. Karena kalau sudah seperti itu akan rusak bagi dirinya sendiri gitu ya, karena akal tidak lagi bisa menentukan secara fair mana yang baik dan mana yang buruk, karena yang diikuti adalah keinginan atau hawa nafsu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh ulama kita Imam Nawawi Al-Bantani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.